Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Trikodestiro Budi. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 1, angkatan 2022, NIM 220105020009. Nah, adanya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang keseimbangan kurva ISLM. Materi-materi yang saya angkat, yang pertama, pengertian dari kurva ISLM, yang kedua, kurva keseimbangan ISLM, yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva IS, yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva LM. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari kurva ISLM itu sendiri. Kurva IS atau Investment Saving adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional atau Y dan tingkat suku bunga atau I yang menghasilkan keseimbangan dalam pasar barang dan jasa. Kurva LM atau Liquidity Money adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga yang memungkinkan keseimbangan dalam pasar uang. Pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai pasar, maka terdapat penawaran dan permintaan, begitu pula pada pasar barang. Pasar uang atau yang disebut dengan money market adalah tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkan baik secara langsung ataupun melalui perantara. Selanjutnya, materi kedua yaitu tentang keseimbangan kurva ISLM. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pada bagian sebelumnya, bahwa kurva IS merupakan kurva yang menghubungkan antara I dan Y pada saat pasar barang dalam kondisi equilibrium. Sedangkan kurva LM merupakan kurva yang menghubungkan antara Y dan I pada saat pasar uang dalam kondisi equilibrium. Equilibrium makroekonomi adalah ketika tingkat investasi sama dengan tingkat tabungan dan ketika tingkat likuiditas sama dengan jumlah uang yang beredar. Jika kurva IS dan kurva LM bertemu pada satu titik, maka titik I dan Y tersebut menggambarkan sekaligus keseimbangan yang terjadi di pasar barang maupun pasar uang. Keseimbangan pasar barang dan pasar uang, keseimbangan ISLM merupakan keseimbangan dalam perekonomian. Pada gambar di atas, keseimbangan terjadi pada titik A, yaitu pada tingkat pendapatan sebesar Y dan tingkat bunga sebesar IO. Dalam keseimbangan ini, diasumsikan pasar uang dan pasar barang dalam kondisi equilibrium. Lanjut, materi ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kurva IS. Yang pertama, bilangan pengganda. Besar kecilnya pengganda mempengaruhi baik intercept maupun slope dari fungsi IS. Semakin besar pengganda, maka intercept dan slope kurva IS semakin besar pula. Sedangkan besar kecilnya pengganda itu sendiri dipengaruhi oleh kecenderungan mengkonsumsi marginal dan elastisitas investasi terhadap pendapatan. Terus yang kedua, kepekaan investasi terhadap perubahan dalam tingkat bunga. Semakin peka investasi terhadap perubahan dalam tingkat bunga, maka slope kurva IS akan semakin curam, sedangkan intercept-nya adalah tetap atau tidak berubah. Sebaliknya, semakin tidak sensitif investasi terhadap perubahan dalam tingkat bunga, maka slope kurva IS akan semakin datar. Terus yang ketiga, kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak akan mempengaruhi intercept kurva IS, tetapi tidak berpengaruh terhadap slope kurva IS. Yang dimaksud slope dalam kurva ISLM ini yaitu mencerminkan hubungan antara tingkat suku bunga, investasi, dan jumlah uang dalam ekonomi. Yang dimaksud intercept dalam kurva ISLM ini yaitu menggambarkan tingkat pendapatan di mana pasar barang dan jasa dan pasar uang mencapai keseimbangan.
Yang terakhir, materi keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kurva LM. Yang pertama, jumlah uang beredar. Jika jumlah uang beredar bertambah, kurva LM akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, apabila jumlah uang beredar berkurang, kurva LM akan bergeser ke kiri. Terus yang kedua, permintaan uang. Apabila permintaan uang mengalami kenaikan, maka kurva LM akan bergeser ke kiri. Sebaliknya, apabila permintaan uang turun, kurva LM akan bergeser ke kanan. Yang ketiga, elastisitas permintaan uang untuk spekulasi terhadap tingkat bunga. Semakin elastis permintaan uang terhadap tingkat bunga, maka kurva LM semakin datar. Sebaliknya, semakin inelastis permintaan uang terhadap bunga, kurva LM semakin tegak. Yang keempat, elastisitas permintaan uang untuk transaksi terhadap tingkat pendapatan. Elastisitas pendapatan uang untuk transaksi terhadap tingkat pendapatan ini mempengaruhi baik intercept maupun slope dari kurva LM. Lalu sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.